Film dimulai dengan seorang wanita bernama Xiao yang pergi ke perusahaan tempat temannya bekerja untuk meminjam sebuah ruangan presentasi karena Xiao sudah janjian dengan seorang pria kaya untuk ketemuan di sana. Xiao bertujuan mencari jodoh karena saat ini di umurnya yang sudah 31 tahun, dia masih saja jomblo. Namun, jodoh yang dia mau harus memenuhi sebuah syarat yang cukup besar, yaitu membelikan rumah besar milik ayahnya yang sudah meninggal. Di ruangan, Xiao mempresentasikan rumah ayahnya kepada si pria kaya. Jika pria itu bisa membelinya, Xiao akan menikah dengan pria kaya itu. Si pria kaya menjadi kaget sekaligus heran, karena dia mengaku tujuannya ke sini hanya ingin kencan buta, bukan malah menjadi calon customer untuk melihat Xiao layaknya seorang sales properti. Dan akhirnya, si pria kaya pun pergi. Xiao gagal, tapi dia tidak menyerah untuk mencari pria kaya lainnya. Sampai-sampai, Xiao pun rela memberikan uang yang banyak sebagai jaminan ke si pria kaya lainnya demi bisa mendapatkan rumah ayahnya. Setelah si pria kaya menerima uangnya, dia keluar membelikan minuman untuk Xiao. Namun, itu menjadi terakhir kalinya Xiao melihat si pria, karena ternyata dia sudah kabur entah kemana dengan membawa uang yang diberikan oleh Xiao. Di tempat lain, ada seorang pria yang juga bernasib buruk. Dia bernama Ming. Dia berusaha meyakinkan seorang pengusaha agar bisa bekerja sama dalam bisnis propertinya. Tapi, keberuntungan tidak berpihak kepadanya dan akhirnya dia pun gagal. Karena tak punya uang, Ming berniat untuk meminjam uang di bank. Tapi karena Ming tidak mempunyai aset apa-apa, dia pun tidak mendapatkan pinjaman. Dengan murung, Ming dan Xiao kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka terlihat sangat galau. Tapi kegalauan itu berubah menjadi keheranan di saat mereka mengalami sesuatu yang aneh, mulai dari Ming yang menemukan pakaian wanita di dalam pancinya, Xiao yang terkena terigu ketika sedang mengeringkan rambutnya, dan beberapa keanehan lainnya. Di saat ingin tidur, mereka merasa kesal dengan kesialan yang mereka alami hari ini. Esok harinya, kekesalan mereka berubah menjadi kebingungan. Bagaimana tidak ketika bangun, tiba-tiba mereka berada di ranjang yang sama. Xiao pun langsung kaget dan langsung menghajar Ming. Beberapa saat kemudian, mereka menjadi heran saat melihat tempat tinggal mereka sudah menyatu. Bahkan kamar mandi juga sudah menjadi satu. Ternyata, itu terjadi ketika mereka sedang tidur, di mana bangunan tempat mereka tinggal mulai bergerak menyatu satu sama lain. Keheranan mereka makin bertambah ketika mereka melihat di luar tempat tinggal Xiao sedang hujan. Sementara di luar tempat tinggal Ming, cuaca sangat cerah. Untuk memastikannya, Ming mencoba untuk keluar bersama Xiao di pintu tempat tinggalnya. Dan betapa kagetnya Xiao saat melihat berbagai hal yang udah jadul baginya. Mulai dari artis-artis, konsol game, telepon umum, gaya rambut orang-orang saat itu, sampai komputer yang masih memakai Windows 98. Xiao pun berpikir kalau Ming berasal dari tahun 1999 yang dibenarkan oleh Ming. Jadi Xiao mencoba mengajak Ming untuk melihat masa depan di tahun 2018. Dan akhirnya Ming menjadi terkagum-kagum ketika melihat banyak orang sudah pakai smartphone, robot-robot, mobil yang sudah bisa jalan sendiri, abang-abang kurir online, banyak gedung-gedung yang sudah berdiri, lalu lintas yang makin macet, sampai laptop yang semakin canggih. Pada akhirnya mereka sadar kalau sekarang mereka bisa time travel, di mana Ming bisa time travel ke tahun 2018, sementara Xiao bisa ke masa lalu tahun 1999. Setelah menyadari hal itu, Ming bilang untuk mencoba membuka pintu mereka masing-masing secara bersama-sama. Namun tiba-tiba, bangunan tempat tinggal mereka kembali menyatu menjadi lebih dekat lagi dan membuat beberapa benda-benda di sekitar mereka hilang dan berantakan. Merasa berbahaya, mereka pun memutuskan untuk tidak lagi membuka pintu bersama-sama dan mulai mengatur kembali barang-barang mereka yang berantakan. Di tengah bersih-bersih, Ming menemukan foto Xiao yang sobek dan dia berpikir kalau orang disobekkan foto itu adalah ayah Xiao. Di foto itu juga tertulis tahun 1999. Ming menyarankan Xiao untuk pergi ke rumah ayahnya dan disetujui oleh Xiao. Jadi Xiao buru-buru membuka pintu tempat tinggal Ming. Tapi ternyata dia tidak bisa membukanya dan membuat bangunan mengalami guncangan lagi. Sehingga mereka berpikir kalau untuk pergi ke tahun 1999, pintunya harus dibuka oleh Ming yang berasal dari tahun itu, dan begitupun sebaliknya. Di tahun 99, mereka menaiki bis di mana Xiao merasa bernostalgia dengan masa lalu ini dan teringat kalau dulu dia suka jajan di tempat jualan seorang ibu. Jadi, Ming berniat mentraktirnya. Sementara itu, Xiao pergi ke rumah ayahnya. Di sana, Xiao melihat versi dirinya saat kecil dan merasa rindu akan sosok ayahnya yang sudah meninggal di masa dia berasal.
Saking rindunya, Xiao mencoba untuk mendekati ayahnya. Namun tiba-tiba, situasi sekitar mengalami guncangan lagi dan membuat Xiao mengalami sakit kepala. Berpikir ini berbahaya, Ming mengajak Xiao untuk pergi dan membicarakan tentang guncangan itu. Dia menduga itu terjadi karena Xiao yang mencoba untuk bertemu dan berkomunikasi dengan versi dirinya yang lain. Kembali ke tempat tinggal, Xiao mencoba menghubungi ayahnya menggunakan ponsel milik Ming. Xiao menunggu panggilan itu tersambung dengan ayahnya. Tapi lagi-lagi, tempat tinggal mereka kembali menyatu sebagai pertanda kalau Xiao juga tidak boleh melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang yang ada di tahun yang berbeda. Xiao menyuruh Ming untuk pindah rumah. Dia berpikir mungkin itu bisa membuat fenomena penyatuan tempat tinggal mereka bisa berhenti. Namun Ming tidak mau, sebab dia merasa lebih dulu berada di tempat tinggalnya. Di malam harinya, Ming mulai mencoba benda-benda dari masa depan. Sementara Xiao bernostalgia dengan melihat benda-benda milik Ming. Karena lapar, Ming meminta Xiao memesan makanan melalui smartphone-nya. Ming pun kaget ketika melihat abang kurir sudah tiba membawa makanannya hanya dalam beberapa menit. Kemudian, di saat Ming dan Xiao ingin tidur, Ming teringat kalau Xiao itu anak orang kaya di waktu kecil. Jadi dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Xiao mengungkapkan kalau ayahnya mengalami kecelakaan di saat mengendarai mobil, lalu terbakar sampai menjadi abu dan hanya menyisakan pin kunci mobilnya saja. Dan sejak saat itu, rumahnya diambil alih oleh orang lain. Esok harinya, mereka mulai melakukan aktivitas masing-masing, di mana Ming melanjutkan usaha dengan rekan bisnisnya, sementara Xiao bekerja sebagai seorang staf di toko perhiasan. Hari itu, Xiao melihat teman lamanya sekaligus saingannya yang datang di toko. Jadi, Xiao berpura-pura menjadi seorang bos yang kaya dan menyuruh teman stafnya untuk membelikan kopi yang harganya sangat mahal. Untungnya, teman Xiao bisa langsung mengerti kalau Xiao sedang berpura-pura. Karena itu, si teman mengiyakan perintah Xiao, sehingga Xiao dapat terlihat benar-benar kaya oleh saingannya. Saingannya itu pernah mendengar kalau katanya Xiao sudah menikah dengan pria kaya. Oleh karena itu, dia meminta Xiao untuk memperkenalkannya yang membuat Xiao sulit untuk menolak permintaan itu. Dan mau tidak mau, dia pun mengiyakannya. Alhasil, dia merasa kesulitan sendiri. Tapi karena sudah terlanjur, dia pun meminta bantuan Ming untuk berpura-pura menjadi suami kayanya. Mereka pun makan mewah bersama beserta suami masing-masing. Pada saat makan, Ming melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak seharusnya dilakukan di saat makan mewah. Itu menarik perhatian teman Xiao dan suaminya. Xiao menjadi panik, namun tetap berusaha terlihat percaya diri. Sialnya, dia tidak sengaja membuat batu cincinnya terlepas dan terlempar ke meja masak koki dan membuat batunya meleleh. Akhirnya Xiao pun kembali dan menangis. Ming berusaha menghiburnya. Dia membuat kue coklat untuk Xiao dan berhasil membuat Xiao tersenyum lagi. Saat ini, mereka berharap bisa mendapat banyak uang. Di TV, mereka mendengar sebuah berita tentang seorang yang memenangkan lotre dengan hadiah uang yang sangat banyak, dan itu membuat mereka iri. Namun tiba-tiba mereka kepikiran sesuatu, yaitu time travel ke masa depan untuk mencari tahu nomor si pemenang dan kembali ke tahun 1999 untuk membeli nomor itu. Dan sebentar lagi mereka akan menjadi kaya raya. Hanya perlu menunggu acara lotre itu diselenggarakan. Mereka sangat gembira dan merayakan dengan time travel bolak-balik ke tahun 99 dan 2018. Sampai-sampai Ming ngehalu bermesraan dengan Xiao menggunakan VR. Kegembiraan mereka berlanjut ketika mereka ingin minum minuman yang sudah mahal di tahun 2018. Jadi mereka meminumnya di tahun 1999 agar lebih murah. Saking gembiranya, mereka sampai tidak sadar kalau mereka sebenarnya berada di tahun 2018. Tagihan pun datang dan membuat mereka berdua tidak bisa membayar biayanya. Namun karena besok mereka akan menang lotre, Xiao pun dengan berani meninggalkan tas dan KTP-nya sebagai jaminan untuk membayar biayanya nanti. Dari sini, hubungan Ming dan Xiao semakin dekat sampai-sampai mereka hampir cipokan. Namun kemudian mereka teringat dengan impian mereka yang harus dicapai. Tiba saatnya untuk mereka memenangkan lotre. Begitu nomor yang disebutkan cocok dengan nomor yang mereka pegang, tiba-tiba mereka mengalami sakit kepala lagi dan nomornya menghilang. Mereka menduga kalau mereka tidak boleh berspekulasi dan berbuat curang. Jadi mereka harus hidup secara jujur. Akhirnya, Xiao pun teriak sekencang-kencangnya. Setelah itu, Xiao gagal mendapatkan kembali tas dan KTP-nya. Ming dan Xiao kemudian berselisih dan saling menyalahkan satu sama lain.
Mereka pun berhenti ketika mereka tiba di sebuah gedung dan melihat papan iklan besar yang di sana ada Ming versi masa depan yang sukses dan menjadi seorang konglomerat properti. Hal ini membuat Xiao meminta baikan pada Ming, tapi dia malah meledeknya. Ming mencoba masuk ke gedung dengan alasan kalau dia ini saudara kembarnya pemilik gedung, sementara Xiao itu bukan siapa-siapanya. Dan akhirnya Xiao jadi kesal. Saat masuk ke dalam gedung, Ming sangat kagum melihat versi masa depannya yang terlihat mempresentasikan sebuah proyek besar dengan gaya layaknya orang kaya. Ketika Ming terus mendekati versi masa depannya, dia sampai tidak sadar kalau situasi sekitar mulai terjadi guncangan dan membuat semua orang panik, termasuk Ming versi masa depannya yang dibawa keluar oleh security. Setelah itu, sebuah kaca jatuh mengenai Ming dan begitu lengannya berdarah, ternyata itu membuat Ming masa depan mendapat bekas lukanya juga dan dia pun mendapat semua ingatan versi masa lalunya dengan Xiao. Melihat terjadinya guncangan, Xiao menjadi khawatir pada Ming. Jadi Xiao buru-buru menghampiri Ming dan tak sengaja melewati Ming masa depan. Dia merasa mengenali Xiao. Xiao berhasil menyelamatkan Ming. Dia berkeinginan untuk menjadi istrinya Ming karena Xiao 100% yakin kalau Ming akan menjadi orang yang sukses dan kaya di masa depan nanti. Merasa yakin juga dengan masa depan itu, Ming memutuskan untuk tidak mau bekerja sama lagi dengan rekan bisnisnya. Ketika Xiao bekerja seperti biasa, dia kedatangan tamu orang super kaya yang ternyata itu adalah Ming versi masa depan. Dan dia mengaku mengenal siapa Xiao dari ingatan yang dia dapat dari versi masa lalunya. Bukan hanya itu, Ming masa depan juga mengetahui tentang fenomena tempat tinggal mereka yang menyatu. Menurutnya, itu adalah dampak dari ruang dan waktu yang terdistorsi. Ming masa depan kemudian mengajak Xiao untuk makan malam, di mana Ming berpikir kalau tempat tinggal itu akan menghilang. Dan ada dua kemungkinan yang akan dilakukan Ming versi masa lalu. Yang pertama, dia akan mengikuti semua kejadian yang sudah ditentukan dalam kehidupannya sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya karena kemunculan Xiao. Jika kemungkinan yang kedua itu dibiarkan, Ming masa lalu bisa-bisa akan menghilang jika dia terlalu keluar dari garis waktu kehidupannya yang sudah ditentukan. Jadi, Ming masa depan meminta Xiao untuk meninggalkan Ming masa lalu karena Ming masa depan mau menjalin hubungan serius dengan Xiao dan akan memberikan Xiao kehidupan yang lebih baik sebentar lagi, terutama rumah besar ayahnya yang selalu diimpikan Xiao. Tak hanya itu, Ming masa depan juga memberikan kue coklat untuk Xiao seharga 1,5 juta rupiah. Karena Ming masa depan tahu kalau kue coklat adalah makanan favorit Xiao sejak kecil. Dan akhirnya, dia pun terdiam dan tak bisa berkata-kata. Alhasil, Xiao menjadi bingung. Apakah dia mau menerima cinta Ming masa depan atau tidak? Karena jika Xiao menerimanya, dia harus meninggalkan Ming masa lalu yang sudah bersamanya selama ini. Mengerti akan Xiao yang sedang dilema, Ming masa depan meminta Xiao untuk menyampaikan ke versi masa lalunya untuk melanjutkan kerjasama dengan rekan bisnisnya. Karena itulah kejadian sesungguhnya yang harus dia lalui. Jadi dia akan terus tetap hidup secara normal. Setelah memikirkan penawaran Ming masa depan, Xiao memberitahu pada Ming masa lalu kalau Xiao harus realistis dengan memilih untuk pindah ke rumah yang disediakan Ming masa depan karena itu adalah kehidupan yang Xiao inginkan selama ini. Dia juga memberitahu untuk melanjutkan kerjasama dengan rekan bisnisnya. Setelah itu Xiao pamit dan akhirnya Ming masa lalu pun harus merelakan kepergian Xiao untuk selama-lamanya. Suatu hari, ketika merasa hampa, Ming mendapat panggilan dari rekan bisnisnya untuk melakukan sesuatu, yaitu mengikuti mobil rekannya ke suatu tempat. Setibanya mereka, rekan Ming mengeluarkan seseorang dari bagasi mobil, lalu akan dihabisi. Orang itu ternyata adalah bos mereka sendiri. Ini dikarenakan sebelumnya rekan Ming yang ketahuan saat dia ingin mencuri data si bos untuk mendapatkan banyak uang. Jadi, rekannya memutuskan untuk menghabisi bosnya. Di waktu yang berbeda, Ming masa depan teringat kalau di tahun 1999, dia melihat rekan bisnisnya membunuh bosnya dengan menerjunkan mobilnya dari jembatan. Tapi setelah kejadian itu, rekannya membagikan data bos mereka pada Ming, sehingga dia pun berhasil menjadi bos properti berkat itu. Namun keberhasilan itu membuat dia berubah dari orang baik dan rendah hati menjadi orang yang kejam dan sangat sombong. Begitulah ceritanya bagaimana Ming masa depan bisa meraih kesuksesannya sekarang. Semua kejadian itu akan berulang dalam kehidupan versi masa lalunya.
Namun, ketika Ming masa lalu melihat pin kunci mobil yang pernah dipegang Xiao, Ming masa lalu menjadi teringat tentang cerita bagaimana ayahnya bisa meninggal dalam kecelakaan mobil. Alhasil, Ming masa lalu bisa memastikan kalau bosnya selama ini adalah ayah Xiao. Jadi, Ming masa lalu pun mencegah perbuatan rekannya. Di waktu yang berbeda, Ming masa depan mulai mengalami sakit kepala. Ming masa lalu segera menyelamatkan ayah Xiao ketika mobilnya berjalan ke ujung jembatan. Dan akhirnya, dia pun berhasil mencegah kematian ayah Xiao. Ini membuat Ming masa depan menjadi takut akan menghilang. Oleh karena itu, dia segera pergi jauh dan berharap bisa menghindarinya. Tapi karena masa lalu sudah berhasil diubah oleh versi masa lalunya, waktu menyatakan kalau Ming masa depan itu tidak pernah ada. Sehingga dia tidak bisa kabur dari takdirnya. Dan akhirnya dia pun menghilang. Kembali pada Ming masa lalu, dia terlihat berbicara dengan ayah Xiao. Di masa depan, Xiao berubah pikiran dan menolak semua pemberian Ming masa depan termasuk kartu kredit dan rumah besar ayahnya karena dia merasa lebih bahagia bersama dengan Ming masa lalu. Ketika mengingat kembali kenangan bersama ayahnya, Xiao melihat bunga yang mulai mekar dan merasa yakin kalau sekarang versi masa kecilnya sedang berbahagia bersama dengan ayahnya yang masih hidup. Namun, ini menandakan kalau Xiao di masa depan harus menghilang juga karena masa lalunya sudah berubah saat Ming mencegah kematian ayahnya. Ketika mereka kembali ke masa mereka masing-masing, mereka merasa sudah bertemu di persimpangan yang menjadi tempat favorit mereka. Lalu mereka saling mendekat dan akhirnya Xiao pun menghilang. 19 tahun kemudian, Ming dan Xiao yang sudah dewasa akhirnya bertemu lagi saat mereka mendengarkan seorang pengamen yang memainkan lagu favorit mereka. Namun Xiao merasa kalau Ming kelihatan kayak orang cabul. Film diakhiri dengan Ming yang meyakinkan Xiao kalau dia ini bukan orang cabul. Dan akhirnya Xiao pun mengatakan, "Aku gak salah orang, kamulah orangnya."